Dalam proses pengisian instrumen dan pengumpulan data memang kami sedikit terlambat. Kalau kita perhitungkan berapa persen kira-kira? Mungkin baru 50%, Pak. Tapi insya Allah nanti sore atau malam apa yang sudah kami kumpulkan akan kami upload ke Bapak atau kita share ke Bapak. Iya, oke. Nanti untuk seluruhnya Bapak Ibu pastikan yang di-share kalau dari Google Drive pastikan di-share untuk saya bisa akses. Minimal bisa baca ya. Tolong dilihat dulu atau dicoba dulu linknya apakah orang di luar pemiliknya bisa mengakses gitu. Oke, Pak Ignas PSKD 1 kondisinya berapa persen untuk 0102? Ya, selamat siang Pak. Ya. Sekarang progresnya dokumen yang pertama itu isian udah diisi. Terus mau mastiin lagi dokumen pendukung itu dimasukinnya ke Google Drive kan ya? Iya betul, cuma dikasih itu nanti kasih link ya. Dikasih contoh link ya, bawain untuk beberapa dokumen pendukung ya, untuk beberapa di dokumen pendukung di dokumen pertama itu udah. Kemudian dokumen kedua itu masih pending kita kerjainnya karena masih ada beberapa hal yang kebetulan ini barengan sama beberapa hal yang mesti dikerjain dari yayasan. Jadi agak-agak numpuk-numpuk. Jadi untuk yang dokumen kedua belum dikerjain sama sekali. Oh gitu. Jadi perakiraan kalau total 1-2 berapa persen? Atau saya tulis kalau satunya 100% dokumen satu ya. mungkin udah berapa persen? Dokumen satu mungkin udah 75%. Dokumen 2 dokumen 2 masih di bawah 20. 20-an. Ya. Oke. Ada kesulitan Pak Ignas? Ini mungkin satu-satu kalau bisa langsung satu-satu. Kesulitan ini udah selesai. Berhubung kita buat di bawah-bawahnya. Berarti ini belum. Betulin dulu. Ya, siapa Kan betul. Berhubung kita udah beberapa banyak yang dokumen-dokumen digital, jadi lumayan bisa ya. Gampang sih sebenarnya. Iya, oke. Oke, terima kasih. PSKD 3. Tadi saya belum dengar yang hadir Bu Festi. Halo Bu Festi. Ada nih data-datanya kan. Oke, belum dengar ya. Nah, data ini untuk Mr. Manis KMS gimana? dihitung Kondisinya Pak. Ya, ini mau berapa persen pun saya maklum, baru kasih tahu tadi. Oke, Mr. Manis, apa mungkin komentarnya, kesulitannya atau berapa persennya gitu? Persennya delivery semua 100%, tapi for kelas ini kelas 11 ini 60%. 60%. Oh, 60%. Ya. Iya Pak, 60%. Untuk 01 dan 02 sama 60%-an? Iya, iya. Iya, oke. Ada kesulitan? Nggak bisa. Kesulitan. Kesulitannya mungkin data pendukung ya Pak. Data pendukung. Untuk ngumpulin. Sebenarnya sudah ada Pak, tapi karena kita work from itu belajar dari rumah, ya susah untuk mengumpulkan data dengan cepat gitu Pak. Tapi secara umum data yang diminta untuk 8 standar terutama bisa dipenuhi ya? Ada lah gitu ya? Ada Pak. Oh, ada. Saya kan khawatir mungkin agak beda ya manajemennya, maka saya ingin memastikan sebenarnya harus ikut ngasih SPK gitu. Jawabannya lama banget ya Allah. Baru tadi pagi saya dapat kepastian, Pak diikutkan Pak. Waduh, ya udah. Ya, tadi alhamdulillah kalau pendukungnya ada tidak masalah. Mungkin Pak. Satu itu berapa item? Gimana Bu? Pak, ya. Pak Slamet mungkin yang saya kita khawatirkan ada yang RPP Pak. Oh gitu. RPP. Nggak masalah sebenarnya. Kita, beda sih. Iya nggak masalah. Karena kita pakai unit planner Pak, bukan RPP. Iya.
Oke, mungkin nanti kan pada prinsipnya kan ini merdeka belajar ya, bikin RPP pun bebas. Prinsipnya mungkin yang menjadi acuan adalah pembelajaran yang interaktif, kemudian saintifik, ada pengamatan, siswanya aktif, ada aplikasi, ya itu aja sebenarnya, ada penyelesaian kasus-kasus gitu. Pokoknya meningkatkan berpikir logis lah dan kritis, itu utamanya, itu aja sebenarnya. Iya, Pak. Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ini belum ya. Kalau ada pertanyaan, ini sudah kita data, tinggal satu PSKD 1 nih. Halo, PSKD 1, nggak ada satupun ya? Pertanyaannya kan ini, guru mampu memanfaatkan. Halo Pak. Ada. Ini saya Bu Festi Pak, SMA 3. Oh iya, betul. Gimana Bu Festi? Tadi saya lagi terima telepon Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Berapa persen Bu Festi? Yang 0102 atau seluruhnya? 01 berapa persen? Berdasarkan seluruhnya gini Pak, kita sebenarnya kalau yang saya dengar dan saya dapat informasi juga dari operator kami, itu udah. Cuman kan kata Bapak cuman ada yang belum beres, katanya semua langkah udah kita ikutin. Nah, kemudian yang terakhir itu yang menghitung rapot itu, cuman kita nggak ngerti gitu, gagalnya di situ berdasarkan yang kita ini. Ya. Iya. Oh ya, itu kalau yang kita 8 standar sih kita udah beres sih Pak. Cuman nggak tahu yang nggak beresnya di mana, itu sih kita nggak ngerti gitu. Oh gitu. EDS-nya juga segala macam. Kan pengisian rapot mutu memang ada 2 nih kelompok kita yang masih gagal ya, Taman Madya 5 dan PSKD 3 nih. Iya Pak. Nggak tahu di mana masalahnya. Memang kondisinya itu rapot mutu memang agak sulit tahun ini. Ya masih. Jadi ya terpaksa 2 itu kelihatannya Taman Madya 5 dan PSKD 3 tanpa rapot mutu. Ya termasuk GMIS juga nggak ada, karena memang kalau GMIS memang tidak diwajibkan, belum masuk ya. Nggak tahu tahun depan. Jadi sementara penilaiannya itu dari instrumen 01 dan 02. Jadi sementara kita fokus instrumen yang kita berikan 0102, ya nanti tentunya akan kita kaitkan nanti pada saat setelah besok pemaparan, kemudian akan saya cek, kemudian akan saya lihat perbandingannya dengan yang ada di rapot mutu. Jadi utamanya adalah 0102 yang Bapak Ibu isi. Kira-kira berapa persen yang 01 dan berapa persen yang 02, Bu? Kita sih udah sih Pak, mungkin nanti coba di itu lagi deh Pak, kita cek lagi. Perkiraan Ibu aja, mungkin bayangan. Udah, mungkin sih kalau menurut saya sih mungkin 80 atau 90% lah ya Pak ya. Iya 80%, oke 80%. Nggak apa-apa, kan hanya perkiraan aja. Nggak apa-apa Pak, iya perkiraan aja Pak. Nah, kalau belum dikirim, berapapun hasilnya, usahakan sebelum jam 6 nanti, itu bisa dikirim ke saya, supaya paling nggak malam saya baca. Tapi saya pasti tidak sanggup membaca semuanya lah yang jelas, karena waktunya, tenaganya juga ya. Tapi Bapak Ibu kirim dulu aja. Nanti saya coba pelajari, dan besok akan ditampilkan beberapa sekolah. Gitu. Nah nanti selanjutnya tinggal dicicil itu untuk persekolahan secara live langsung dengan saya saja tanpa dihadiri Fasda. Untuk yang ke depan setelah yang satu ini kita mandiri aja gitu. Jadi ditunggu Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah nih sudah ada progres semuanya, sudah hadir semuanya. Oke. Kalau memang ada pertanyaan boleh, monggo siapa saja silakan diskusi dulu. Mungkin nanti kita gimana? Halo, ada pertanyaan? Saya mungkin Bapak mengawali teman-teman. Monggo. Untuk mekanisme besok, katakanlah misalkan SMA 5 misalkan ditunjuk untuk besok, itu
apakah semua tim itu menyertai ketika Bapak nanti mengidentifikasi item-item itu? Kemudian apakah nanti kalau menurut kami, mohon maaf, menurut kami sudah lengkap, tapi menurut Bapak kurang, apakah nanti akan ada titik temunya? Iya. Mohon pencerahannya. Ya, jadi yang pertama besok kan gini. Jadi besok itu 5 orang ya dengan Bapak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang dianggap kurang pas, kita diskusikan. Ya tentunya jawaban dari anggota tim itu gitu. Kalau misalnya jawaban Bapak sudah mencukupi ya cukup gitu. Nanti mungkin kalau ada data-data yang lebih detail, yang lebih banyak diketahui, kalau teman-teman tim kan mengerjakannya sampai apa yang dikerjakan lebih tahu ya. Kalau Bapak mungkin secara umum ya gitu. Jadi kalau memang butuh keterangan lebih detail dari tim ya tentunya kita akan meminta gitu. Nah kemudian kalau belum ada titik temu, andai kata nih ya, andai kata itu memang prinsipnya sebenarnya besok itu kita mengumpulkan semua informasi. Jadi kalau nanti untuk membuat keputusan yang pasti, kita masih punya waktu Pak, gitu. Masih punya waktu, bisa didiskusikan. Kalau misalnya ini belum clear juga nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol di luar yang besok. Gitu. Jadi kita ambil titik temunya setelah proses ini selesai. Nah, yang penting sebelum kegiatan yang kedua gitu, karena kalau sudah di fase kedua kan kita harus memberikan alternatif penyelesaian bagaimana kira-kira tindak lanjutnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa diskusi terus gitu. Oke. Monggo yang lain, monggo. Ya, mohon izin saya Pak. Monggo, Bu. Selamat. Ya, salah satu item indikator di sana Pak ada pertanyaan terkait dengan anggaran sekolah. Anggaran sekolah itu kalau di negeri itu kan hanya bersumber dari BOP dan BOS. Nah, di sana ada pertanyaan berapa bantuan dari pusat, dari provinsi, dan dari mana tingkat kota. Pastinya kami hanya menjawab di sana itu adalah dari BOS, yaitu dari pusat, dan BOP dari provinsi. Jadi artinya yang dari tingkat kota kita memang nggak ada. Berikutnya yang diminta juga di indikator itu RKAS. Jadi kalau RKAS itu akan dilingkan itu kan beban sangat berat. Jadi kami itu kemarin mengirimkannya melalui link adalah laporan SPC yang terakhir tiap triwulan itu Pak. Jadi gitu. Jadi mohon pencerahannya bahwa kami mengkondisikan untuk bantuan dari tingkat kota memang nggak ada gitu Pak. Oke. Ya betul. Jadi gini aja Bapak Ibu. Jadi karena ini kan berlaku menyeluruh seluruh Indonesia, seluruh negeri dan swasta. Jadi misalnya di situ ada beberapa item, misalnya dapat bantuan dari pusat, provinsi, orang tua dan sebagainya. Kita menilainya tidak berdasarkan jumlah item yang terpenuhi. Kalau misalnya swasta kan ada bantuan dari orang tua, negeri nggak ada. Ya kalau begitu nilainya gedean swasta dong, nggak begitu. Jadi kita pokoknya data disampaikan gitu, kemudian kita lihat memberikan nilai itu sesuai dengan kondisi saja. Begitu. Jadi tidak harus itemnya, jumlah itemnya belum tentu, tidak harus jumlah itemnya yang dipenuhi sehingga nilainya lebih gede, itu belum tentu, gitu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir, tulis saja apa adanya, gitu. Nah kemudian tadi untuk RKAS nggak masalah Bu, kasih sampel saja, boleh juga contoh-contoh saja, nggak menyeluruh, nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Simpel aja. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, gini aja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini besok tidak ada masalah. Sekali lagi saya mohon kalau memang ada yang bersedia di hari libur, tim krunya mau dengan saya untuk memberikan monef itu,
silakan kirim ke saya kesiapannya kapan gitu, nanti kita atur jadwalnya. Kalau nggak ada pun tidak ada apa-apa, tidak masalah. Cuman kita harus kerja keras. Senin, Selasa, Rabu saya nggak bisa melaksanakan kegiatan lain kecuali yang ini. Mudah-mudahan tidak ada tiba-tiba BIMTEK, tiba-tiba diklat, mudah-mudahan nggak ada. Sehingga saya paling tidak harus menargetkan sehari 4 sekolah selesai begitu. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, sehingga Kamis sudah clear semua, itu aja. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan betul. Nah, setelah ini kan kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu yang diharapkan apapun permasalahannya itu lebih fokus di 01 itu, yaitu peningkatan kualitas PJJ atau PDR. Tuh. Ya, jadi diarahkan ke situ. Bagaimana walaupun mungkin Bapak Ibu sudah oke lah PDR-nya sudah canggih dan sebagainya. Nah, kan sesempurna apapun itu kan masih bisa ditingkatkan lebih baik. Nah, barangkali nanti tinggal diskusi nih, mana bagian mana yang perlu ditingkatkan dari PDR itu, gitu. Nah, kalau misalnya rekomendasi yang lain, sarana apa-apa, kegiatan yang lain, nah sementara untuk tahun ini depending dulu, fokus di kualitas PDR. Nah, untuk itu, kan setelah kita memberikan rekomendasi, nanti kita akan diminta untuk memberikan solusi. Ya, solusinya tentu kan bagaimana meningkatkan PJJ. Nah, dari sisi mana? Bisa medianya, bisa cara mengajarnya, bisa pendekatannya, dan sebagainya. Mungkin dari banyak sisi. Nah, oleh karena itu, saya berharap peningkatan kualitas PJJ itu, ini harapan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu atau kita bersama-sama, ingin menampilkan hasil dari mulai perencanaan sampai ada yang dihasilkan oleh siswa, gitu. Karena kan kita mengatasi kejenuhan siswa, gitu, sehingga kita kepingin Bapak Ibu meng-create pembelajarannya sehingga siswa menyenangkan, kemudian ada produk, gitu, yang bisa dihasilkan, apapun bentuknya, begitu. Nah, mungkin kalau memang perlu nanti setelah ini mungkin saya akan diskusi dengan beberapa sekolah gitu ya, yang sudah terbiasa menggunakan project gitu. Nah, sehingga mungkin nanti tukar pengalaman bagaimana membuat projectnya apa, hasilnya kayak apa, bagaimana proses anak, kesulitannya apa, mungkin kita mencobalah untuk saling berbagi gitu. Bapak Ibu mungkin ya, tapi memang kita harus ekstra keras, mohon maaf kalau terpaksa nanti ada Zoom malam gitu dengan Bapak Ibu, mohon dimaafkan gitu karena memang kondisinya gitu ya. Ya mungkin nggak lama lah. Jadi Bapak Ibu yang punya pengalaman menggunakan project atau menggunakan pembelajaran yang menghasilkan produk tertentu, apapun lah, apa digital, apa fisik, apa-apa, Bapak Ibu tolong siapkan itunya, siapkan ceritanya, gitu. Siapkan ceritanya sehingga teman-teman lain bisa saling sharing, saling bisa mengisi. Oh gitu, kalau begitu saya kepengen bikin ini begitu. Supaya nanti pembelajaran itu betul-betul anak mendukung untuk anaknya tidak tertekan, kemudian senang, ada yang dikerjakan hand on, kemudian ada produknya. Nah, itu yang seperti itu yang saya harapkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon mulai sekarang diskusi dengan teman-teman gurunya, kira-kira nanti akan disampaikan seperti apa program pembelajaran yang siswanya aktif dan syukur berbentuk project atau produk, gitu. Ya gitu aja barangkali harapan saya. Itu mumpung jauh-jauh hari, sehingga kita lebih fokus ke sana. Begitu. Selain nanti tentunya di dalam KPM itu lebih lengkap, tentunya usahakan, karena beberapa sekolah yang saya monitor itu memang masih, mohon maaf, masih perlu
perlu peningkatan. Sebenarnya saya kemarin berkeliling kepingin ya, tapi memang waktunya yang luar biasa. Saya kemarin sudah menyampaikan hasil monitoring saya, hasil survei angket itu kepada 2 kelompok sekolah yang kemarin Taman Madya 1 dan 5 jadi 1. Kemudian Paskalis sama Fransiskus jadi 1. Saya kepinginnya ada lagi nanti misalnya untuk yang PSKD 1 sama 3 jadi 1. Kemudian yang negeri. Kemudian sisanya kepingin begitu sebenarnya, kepingin maraton itu saya untuk bisa memberikan gambaran, nah gitu. Cuman ternyata memang padat sekali luar biasa gitu. Jadi kegiatan BIMTEK nonstop, tenaga saya nggak mampu gitu. Sehingga sementara mohon maaf baru 4 sekolah kemarin yang bisa saya sampaikan kondisinya. Kemudian barangkali ada solusi yang saya tawarkan, ada diskusi untuk mencari solusi. Baru 2 kali ya. Jadi dari survei yang kemarin sudah saya analisis, cuman memang belum bisa saya berikan. Kepinginnya kayak dulu saya keliling muter gitu, saya sampaikan ke sekolah-sekolah ini loh hasilnya apa yang bisa diperbaiki seperti itu, sehingga kita ketemu dengan semua guru supaya tahu problematika. Tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan untuk yang SPM ini untuk selalu meningkatkan. Nah, itu aja Bapak Ibu dari saya. Kalau ada yang gambaran yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Jadi besok acaranya kita monef, gitu. Kemudian setelah itu kita monef mandiri untuk sekolah-sekolah yang belum memberikan kita langsung tanggapan langsung. Nah, setelah itu mohon Bapak Ibu sekali lagi mengingat kembali atau mengumpulkan informasi lah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian syukur ada produk, syukur ada project gitu, supaya nanti ditampilkan untuk laporannya lebih menarik karena memang DKI kepingin meningkatkan pada bagian itu. Selain juga untuk tetap tidak ditinggalkan yaitu pembelajaran yang 5M, kemudian analisis dan hot itu masih tetap diutamakan juga gitu. Tapi hasilnya berupa produk dan project itu bisa lebih baik. Tapi kalau yang praktek pun boleh, misalnya Bapak Ibu ada praktek misalnya biologi yang bisa dilakukan dari rumah, itu boleh gitu. Yang berhubungan dengan alat-alat yang sederhana, ya tidak harus produk, tidak harus project, tapi bisa juga praktek gitu. Nah, kita Bapak Ibu boleh mulai pikiran dari sekarang supaya lebih matang gitu aja. Oke, dari saya itu aja. Mohon kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan Bapak Ibu. Cukup semua? Wah. Oke, kalau cukup semua, mungkin kita memang butuh waktu banyak ya untuk mengerjakan itu. Dan tentunya yang sudah kelelahan juga silakan istirahat gitu. Jangan dipaksakan diri karena kalau terlalu beban berat di hati dan di pikiran, imunnya bisa turun dan mungkin juga kurang baik buat kita. Jadi tetap Bapak Ibu jaga kesehatan, usahakan rileks saja, tidak menjadi beban yang berat saja. Kalau tidak ada, saya tutup aja. Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup jelas? Pak. Iya, oke. Kalau cukup, dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur, hari ini kita sudah bisa menyelesaikan rencana kita untuk mempersiapkan hari besok sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Tuhan kita memberikan kemudahan buat kita semua, dan tentunya yang paling utama target dari seluruh target pembelajaran adalah siswanya menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih kreatif dan sebagainya. Itu aja, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu di kondisi yang sangat berat ini untuk tetap bisa kita bertatap maya. Mudah-mudahan Ibu selalu, Bapak Ibu semua diberi kesehatan dan kemudahan.
Barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beristirahat, selamat bekerja. Mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita. Oke, saya tutup Bapak Ibu ya. Salam buat Bapak Ibu seluruhnya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa live. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ditunggu ya laporannya yang belum hari ini ya. Nanti Pak Slamet. Ya, berapa persen pun dikirim saja. Oke, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sukses semua buat Bapak Ibu ya. Sehat selalu Pak Slamet. Ya, amin Bu. Mudah-mudahan sehat. Bu Lois ya. Kayaknya beda tampilannya nih hari ini. Enggak, Bapak. Kayak lebih muda aja deh kayaknya. Buat Ibu Pak, sehat ya Pak, Ibu. Alhamdulillah, ibu saya, istri saya juga ada agak gangguan sedikit dengan kesehatan. Iya. Oke, Ya, salam sehat. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, sukses buat kita semua. Semangat selalu Amin. ada di hati kita, di pikiran kita selalu Amin. positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Amin. Oke, Terima kasih, monggo. Pak. Saya tutup Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf.